Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aning Ayu Kusumawati dengan NIM 185211210. Kemudian ada aku Asmini Priyanti ini NIM 185211221. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bea materai. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terhutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja. Yang selanjutnya itu ada objek bea materai. Objek bea materai itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian objek bea materai yang kedua yaitu dokumen yang bersifat perdata, yaitu meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapannya. Kemudian yang kedua ada akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Kemudian akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Kemudian surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian ada dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian ada dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan ada gros risalah lelang. Kemudian dokumen yang bersifat perdata selanjutnya yaitu ada dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah, di mana di dalamnya menyebutkan nama penerimaan uang atau berisi tentang pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian dari hutang tersebut telah dilunasi atau telah diperhitungkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu bukan objek bea materai. Yang termasuk bukan objek bea materai itu di sini ada yang pertama dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, kemudian segala bentuk ijazah, kemudian ada tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya. Kemudian yang keempat ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya. Kemudian yang kelima ada kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya. Kemudian yang keenam ada tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Kemudian yang ketujuh ada dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya. Kemudian yang ke-8 ada surat gadai, yang ke-9 ada tanda pembagian keuntungan atau tanda pembagian bagi hasil. Kemudian ada bunga atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian yang ke-10 ada dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu mengenai saat terhutangnya bea materai. Saat terhutangnya bea materai ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dokumen dibubuhi tanda tangan, di mana dokumen itu digunakan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya, kemudian akta notaris beserta gros, salinan, dan yang ketiga ada akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang selanjutnya yaitu kapan saat terhutangnya bea materai. Yang kedua yaitu dokumen selesai dibuat untuk dokumen berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian ada dokumen yang diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, yaitu untuk keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Kemudian ada dokumen lelang dan ada dokumen yang menyatakan jumlah uang. Kemudian dokumen yang diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Kemudian yang terakhir ada dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri. Jadi ini dokumennya dibuat di luar negeri tapi digunakan untuk di Indonesia. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada tata cara pelunasan biaya materai. Tata cara pelunasan biaya materai ini dibagi menjadi dua cara. Yang pertama ada materai, yaitu dengan menggunakan materai tempel, materai elektronik, atau materai dalam bentuk lainnya. Kemudian cara yang kedua itu ada surat setoran pajak. Surat setoran pajak ini digunakan apabila saat mekanisme pembayaran biaya materai ini dianggap tidak efisien atau bahkan tidak memungkinkan. Misalnya untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam jumlah besar. Jadi dokumennya itu lebih dari satu dokumen atau banyak dokumennya. Jadi di sini perlu menggunakan surat setoran pajak. Alternatif ini yaitu surat setoran pajak ini dimaksudkan untuk untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran biaya materai. Jadi tidak ribet, ini kan dokumennya terlalu banyak. Jadi lebih alternatif yang simpel buat pembayaran biaya materainya. Itu ada ketentuan khusus dan sanksi atau pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian ini terjadi apabila terdapat dokumen yang digunakan itu sebagai dokumen alat bukti di pengadilan. Kemudian yang kedua itu dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Jadi dapat dilakukan pemateraian kemudian. Jadi siapa yang pihak mana yang wajib membayar biaya materai tersebut? Itu yang wajib membayar biaya materai melalui pemateraian kemudian ini yaitu pihak yang terutang. Jadi biaya materai yang terutang atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi, maka sanksinya itu ditambah dengan sanksi administratif, yaitu sebesar 100% dari biaya materai yang terutang. Dan yang selanjutnya yaitu tarif biaya materai. Untuk tarif biaya materai sendiri yang sering kita lihat yaitu materai tempel dengan Rp3.000, kemudian ada materai Rp6.000, dan yang terbaru baru saja muncul di bulan Januari 2021 yaitu materai Rp10.000. Dan selama masa transisi ini untuk materai Rp3.000 sama Rp6.000 masih digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, yaitu tahun ini, bulan besok. Itu masih bisa digunakan, yaitu dengan cara yang pertama itu menempelkan materai Rp6.000 dan materai Rp3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Sebagai contoh ini menempelkan materai Rp6.000 dan Rp3.000 secara berdampingan. Kemudian yang kedua itu menempelkan 3 materai Rp3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai, yaitu dengan ini, seperti contohnya seperti ini materai Rp3.000, materai Rp3.000, materai Rp3.000. Jadi kita tempelkan secara sejajar. Yang terakhir untuk menempelkan 2 materai Rp6.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Jadi ini itu Rp6.000 sama Rp6.000. Materai tempel yang digunakan ini minimal paling sedikit yaitu Rp9.000 nominalnya. Jadi untuk di bawah Rp9.000 itu tidak bisa digunakan. Maka dengan alternatif lain yaitu sebagai berikut ini, dengan menjajarkan Rp6.000 dengan Rp3.000, Rp6.000 dengan Rp6.000, atau Rp3.000 3 kali dalam satu dokumen yang akan ditandatangani. Sekian presentasi dari kelompok 10 atau dari kami. Apabila ada kurangnya atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.